Triple A Studio. Kita sekarang kedatangan narasumber kita, Bapak Al-Mu'min Al-Fauzi, sarjana hukum. Beliau ini adalah lawyer muda di kantor hukum Agus Amri dan Affiliates. Kali ini kita akan bincang santai dengan Bang Afla. Bang Afla ini walaupun masih muda, dia cukup berintegritas, hanya menangani perkara-perkara yang cukup fenomenal, terutama salah satunya adalah kasus-kasus yang ditangani yang untuk berkaitan dengan kenakalan remaja, yaitu berkaitan dengan kasus narkoba ya Bang Afla ya. Iya betul. Begini, Bang Afla sebelum melanjutkan pembahasan tentang narkoba, bisa nggak menjelaskan sebenarnya mungkin masyarakat bertanya-tanya apa sih sebenarnya narkoba itu? Ya. Jadi sebenarnya narkoba itu adalah suatu zat ya. Sebenarnya ada berbagai macam golongan ya. Yang pertama kalau golongan zat itu yang dari tanaman seperti ganja, opium dan lain-lain. Sisanya itu kayak produk yang sengaja dibikin untuk memabukkan atau jatuhnya ke penyalahgunaan juga. Seperti ekstasi, sabu-sabu itu kan produk yang dibikin oleh manusia. Itu golongan 2 Mas. Sebenarnya narkoba ini memang hanya dampak negatif kan? Atau ada dampak positifnya? Kenapa sebenarnya kok bisa ada narkoba yang diperedaran masyarakat ini? Kalau masalah narkoba golongan 1 ya itu udah dari ciptaan Tuhan ya, karena dia dari tanaman gitu. Kalau untuk golongan 2 itu sebenarnya ada dan semuanya dampaknya itu negatif. Karena untuk golongan 2 ini itu bisa dipakai untuk medis. Sebenarnya kegunaan utamanya itu adalah untuk medis, seperti misalnya obat bius untuk sebelum operasi atau mungkin setelah operasi. Bahkan dulu narkoba itu dipakai untuk berperang. Ada ya. Contohnya bagaimana? Bisa dijelaskan? Yang berperang itu seperti misalnya menahan rasa sakit, jadi tidak merasakan rasa sakit, dan untuk mental itu berani. Jadi untuk berperang itu dulu memang sempat dipakai kalau narkoba itu. Oh, gitu ya. Persoalan narkoba ini kan sepertinya jangankan berharap selesai di negara ini. Berkurang saja kok jauh sekali, justru semakin hari justru semakin bertambah yang ditangkap, itu justru dari gram menjadi kilo, bahkan sekarang ada yang bertonton sabu-sabu telah digagalkan pengedarannya oleh kepolisian. Sebenarnya persoalan apa sih yang menyebabkan narkoba ini terus bertambah di masyarakat ini? Kalau ini pendapat saya pribadi boleh ya? Boleh silakan. Karena kalau menurut saya misalnya nih yang ditangkap itu 1 kilo ya, yang masuk berapa? Kalau yang ditangkap 1 kilo, yang masuk 2 kilo kan ya sama aja. Atau bahkan ada peredaran itu kita ngomongnya oknum ya. Kita nggak bisa sebut institusi karena kan yang bermain ini bukan institusi tapi oknum. Bahkan ada oknum yang setelah dia menangkap bandar narkoba, dia malah menjual narkoba tersebut. Itulah yang bikin mungkin peredaran ini nggak akan pernah habis kan oknum ini. Gitu ya. Ini memang masalah dilema di negara kita ini adalah menghadapi oknum-oknum itu sendiri ya Bang Afla ya. Kalau dilihat dari karena memang sudah ada undang-undang yang dilarang, memang seberapa besar sih bahaya narkoba ini untuk generasi muda kita, khususnya untuk generasi bangsa? Ya, kalau sebenarnya nggak hanya generasi muda ya, sebenarnya seluruh kalangan, bahkan pejabat pun banyak yang menggunakan narkoba. Di berita-berita itu udah banyak juga, bahkan hakim ada, polisi ada, pokoknya semua kalangan narkoba itu dia nggak pandang bulu sebenarnya. Jadi kalau untuk masyarakat muda atau remaja itu sebenarnya itu pasarnya dia memang pasar utama. Pasar utamanya adalah remaja-remaja yang masih polos, yang belum tahu apa-apa, yang belum tahu dampak negatif dari narkoba tersebut. Karena kan kita tahu kalau masih muda tuh penasaran kan, pengen mencoba, pengen merasakan apa sih sensasi dan lain-lain gitu. Memang apa sih yang dirasakan mereka pada saat mereka mengkonsumsi narkoba itu, sehingga mereka itu kok ketagihan gitu?
Kalau berdasarkan ya pengalaman yang pernah saya dengar dari klien-klien saya, biasanya tuh mereka percaya diri, kuat bekerja, gitu-gitu seperti itu. Oh, jadi memang apakah memang narkoba itu kan tadi Bang Aplan jelaskan banyak macamnya seperti ganja, sabu-sabu, ada golongan-golongan satu dan dua. Apakah itu memang sama dampak efeknya setelah mengkonsumsi itu atau berbeda-beda setiap jenis narkoba itu? Secara keseluruhan tuh hampir sama, semuanya tuh hampir sama, cuman emang tergantung olahannya. Kadang ada beberapa yang sama jenisnya, cuman karena diolah jadi berbeda ya. Seperti misalnya ganja kan cara pemakaiannya berbeda-beda, juga dengan sabu dan lain-lain. Itu cara penggunaannya beda aja udah bisa merasakan sensasi yang berbeda. Begitu ya. Memang kalau dengan minuman keras apa bedanya dampaknya? Ya, kalau untuk minuman keras itu dia lebih ke langsung, karena langsung diminum dan langsung merasakan, dan jangka efek samping itu lebih cepat. Memang kebanyakan masyarakat anak-anak muda terutama itu karena memang mengkonsumsi minuman keras atau narkoba itu, apakah memang mereka itu ingin menghilangkan suatu masalah atau apa sebenarnya sih yang mendasari mereka coba-coba itu? Itu sih ya sebenarnya yang sangat disayangkan untuk generasi muda itu cara melampiaskan pikiran yang banyak, stres di rumah, pekerjaan, dengan melampiaskan ke narkoba dan minuman keras. Nah itulah yang sangat disayangkan, karena pentingnya sebenarnya itu ruang lingkup, kembali ke ruang lingkup pendidikan dan keluarga. Gimana cara menyelesaikan permasalahan dengan semestinya, bukan dengan pelarian seperti itu. Termasuk pergaulan barangkali ya, termasuk salah pergaulan. Makanya kita akan salah kalau salah bergaul. Siapa yang diajak bergaul itu tentu akan mengalami warna sangat dari kehidupan kita. Mengapa lanjut untuk ini? Apakah penyalahgunaan alkohol dan narkoba bisa disembuhkan? Oh, sangat bisa sekali. Yang penting itu sebenarnya yang paling utama adalah kemauan. Karena kalau mau metode apapun nggak akan bisa kalau nggak ada niat memang untuk berubah. Dan juga pergi dari lingkungan tersebut. Kalau misalnya nih saya nih, lingkungan rumah saya itu bandar narkoba semua. Kalau saya nggak pergi dari lingkungan tersebut ya saya susah. Karena pasti godaan itu pasti selalu ada. Tinggal gimana cara kita untuk menolak atau men-shield diri kita untuk menolak hal tersebut. Jadi mengamankan diri kita sendiri dari suatu pergaulan yang memang mengancam masa depan kita ya Pak ya. Iya. Luar biasa sekali. Sebenarnya yang berpotensi menjadi pecandu narkoba itu kan semua kawannya ya. Iya. Bang Apla ya. Saat ini banyak sekali yang sangat tidak anak muda. Sebenarnya seberapa ini sih kalau untuk anak muda atau orang tua itu beda nggak permasalahannya? Mereka coba-coba mengkonsumsi narkoba itu motif ya kita yang lagi viral ini kan kita berbicara motif ya. Makanya saya ingin coba mengetahui dari Bang Apla bahwa ada motif berbeda nggak antara anak muda dengan orang tua dalam keinginan mengkonsumsi penyalahgunaan narkoba ini? Oke. Jadi kalau untuk anak muda itu dia lebih ke penasaran awalnya. Karena penasaran, karena kan kita di sekolah itu nggak pernah diajarin yang namanya narkoba. Maksudnya kita nggak pernah diajarkan gimana nih efek sampingnya, gimananya. Hanya dikenalkan nih itu narkoba, hanya itu saja, sebatas itu. Nggak pernah ada yang menjelaskan bahwa ini dapat menimbulkan kematian. Bahkan kalau kita bicara di lapangan ya, narkoba itu bahkan bisa bikin kita miskin karena uang kita pakai kan nggak murah. Itu yang nggak dijelaskan. Kalau untuk yang udah dewasa ya mungkin karena udah kebiasaan dan udah kembali ke budaya tadi. Saya rasa kalau untuk yang udah kalangan dewasa itu dia karena memang dari muda yang udah memakai narkoba ini. Jadi memang perlu diwaspadai ya, narkoba ini memang berpotensi merusak generasi muda ya. Pemirsa semua, guys, semuanya keluarga kita yang ini mungkin perlu ya untuk punya pendidikan juga, perlu memantau anak didiknya untuk memberikan sosialisasi barangkali Bang Apla ya. Setiap beberapa waktu sekali untuk diperkenalkan, bukan untuk diarahkan untuk menggunakan narkoba, tapi dikenalkan narkoba itu apa sih, bapaknya apa, dan negatifnya apa, sehingga ada alasan untuk
kita ngobrolin tentang pecandu atau penyalahgunaannya, pemakai. Kalau untuk peredaran itu sendiri, yang berpotensi menjadi ladang perdagangan narkoba ini sebenarnya anak muda, remaja atau orang tua sih, mana? Ya, kalau untuk bos besarnya ya pasti yang udah dewasa ya. Justru kadang bandar-bandar itu dia sengaja mempekerjakan anak-anak muda dengan mengiming-imingi uang yang besar, sehingga ya muda pasti tergoda kan. Misalnya kurir, jadi kurir tersebut disuruh mengantarkan barang ini ke suatu tempat, dikasih satu kali mengantar misalnya 500.000. Ya siapa yang nggak mau tuh, tergiur kan pasti kan, awalnya pasti kayak gitu. Besar ya, yang Iya. biasa dipegang ya. Iya. Bahkan mungkin dia memberikan narkoba tersebut secara gratis awalnya. Itulah cara dia untuk menyebar luaskan narkoba tersebut. Jadi cara memperkenalkan memang saudara sekalian ya, cara memperkenalkan narkoba ini bandar dengan pendidik itu berbeda ya cara memperkenalkannya. Kalau pendidik mungkin memperkenalkannya bagaimana ini supaya bisa menghindari narkoba. Tapi mungkin kalau pengedar diperkenalkan, diberikan secara gratis, tujuannya adalah untuk supaya narkoba ini enak, mungkin begitu Bang Abla ya. Sehingga setelah merasakan, karena tidak pernah sosialisasi bahwa ini dampaknya sangat buruk, akhirnya remaja itu atau pelajar itu terus menggunakan mengkonsumsi penyalahgunaan narkoba. Bahkan bisa menjadi mereka turut mengedarkan Bang Abla ya. Luar biasa sekali gitu ya. Peran penting orang tua dalam melihat anaknya salah pergaulan itu apa sih sebenarnya yang diharapkan? Peran penting orang tua ini harusnya bagaimana sih untuk mengawasi anaknya? Ya, kalau untuk peran orang tua tidak hanya dari spesifik narkoba ya, sebenarnya dari semua aspek. Kalau kita bicara narkoba ini memang kan nggak semua orang tahu nih, misalnya gimana orang yang lagi pakai narkoba itu lagi gimana, kan pasti nggak semua orang tua tahu nih anaknya lagi pakai narkoba apa enggak. Maksudnya dia nggak bisa melihat anaknya ini masuk dalam lingkaran narkoba atau tidak. Nah, kalau untuk itu ya kembali ke orang tuanya lagi, harus lebih mendidik aja. Kalau untuk melihat anaknya makan narkoba, saya rasa orang tua akan susah, karena nggak semua orang bisa menilai ini orang pakai narkoba apa tidak kan. Jadi memang susah dideteksi ya. Iya. Jadi memang pemirsa sekalian yang mungkin masyarakat perlu ketahui, memang yang pertama harus diperhatikan adalah bagaimana melakukan pengawasan kebiasaan kemudian mungkin pada anaknya yang biasanya ceria, kemudian mungkin kok tiba-tiba murung, harus dicari tahu kenapa ini ya. Mungkin lebih pada dari bicara dari hati ya, dari orang tua kan. Terus bagaimana dalam negara dalam hal ini kan Presiden kan pernah menyampaikan bahwa kalau tidak salah narkoba ini kan termasuk dalam kejahatan yang luar biasa. Kalau dari sisi hukum sendiri sebenarnya kenapa sih kok narkoba ini selalu bertambah terus? Apakah memang penegakan hukumnya ini, saya rasa undang-undangnya kan sudah untuk membuat efek jerah itu kan sudah bagus sekali ya. Tapi kenapa ini bertambah terus? Justru yang awalnya 1 kilo jadi bertonton yang justru ketangkap ini justru gagal hukum ini dalam menegakkan narkoba ini. Apa misalnya? Sebenarnya Indonesia ini salah satu memang incaran ya dari berbagai negara di luar sana untuk memasok narkoba, karena kita emang cepat masuk, cepat terpengaruh. Tipe-tipe kita orang Indonesia ini cepat terpengaruh. Dia iming-iming duit, dia iming-iming bisa happy, udah pasti udah langsung mau coba kan gitu. Jadi kalau untuk negara sendiri menurut saya udah bagus. Polisi kita juga udah bagus, BNN kita juga udah bagus. Cuman memang perlunya pengawasan dalam hal-hal tersebut, sebagaimana ya BNN lah penting, yang lebih berperan penting atas untuk mengawasi peredaran tersebut. Yang menurut saya kalau misalnya siapapun jangan tanpa pandang bulu ya tangkap aja. Apakah kemudian ini kembali lagi kepada pembahasan kita yang awal tadi bahwa ini kembali kepada oknum? Benar. Karena kita nggak kalau menurut saya kalau menghentikan peredaran narkoba itu nggak akan bisa. Ya karena kembali ke sifat masing-masing. Bahkan kalau kita bicara obat-obatan yang biasa aja bisa jadi penyalahgunaan. Jadi kan tergantung orang yang akan menggunakannya. Jadi kembali ke orangnya. Berarti memang juga oknum ini juga memang harus
Silakan berapa sambil kita ngobrol, Oh, iya. kopinya dipastikan tidak ada narkobanya. Betul. Kita nikmati ya. Siap. Sambil kita lanjutkan. Baik Bang Apla, ini tadi sudah banyak ngobrol-ngobrol, kita lanjutkan kembali. Untuk sekarang saya ingin membahas tentang sebenarnya ancamannya Bang dari hukum, sanksi hukum pengguna narkoba ini bagaimana sih Bang sebenarnya? Berapa sih ancaman hukumannya untuk? Ya. Kalau untuk ancamannya berbeda-beda ya, tergantung mungkin berapa jumlah barang bukti yang ditangkap sama polisi atau baliknya. Jadi kalau misalnya udah masuk kiloan tuh udah wajib hukum mati sih kalau bagi saya ya. Karena kalau sudah 1 kilo itu udah pasti pengedar. Nggak mungkin dong dia Bukan distributor. bisa jadi itu lebih besar lagi tuh. Oh, gitu ya? Karena kan kalau misalnya kita bicara 1 kilo itu otomatis pasarnya akan lebih luas. Akan lebih luas karena pasti penjualannya akan mungkin kalau 1 kilo atau ke atas 1 kilo ke atas itu berarti udah masuk 1 kabupaten lah kalau kita bisa bilang, bahkan lebih. Jadi untuk dampaknya sendiri udah sangat besar. Jadi udah sepatasnya memang oknum-oknum tersebut udah mendapatkan hukuman yang setimpal. Tidak peduli itu masyarakat atau pejabat atau ini ya. Siapa. Bahkan penegak hukum itu sendiri. Benar-benar karena kita sering dengar bahwa sampai merambah kepada pejabat-pejabat publik pun terjerat narkoba. Ini suatu hal yang sangat memprihatinkan buat kita semua bahwa bangsa ini ancaman terbesar bagian salah satu yang terbesar adalah narkoba. Kalau misalnya pengedar sendiri Bang tertangkap, itu hukumannya apa sih Bang di pengedar? Ya, kalau untuk pengedar itu minimal itu 5 tahun. Pengedar ya? Iya, betul 4. Beda dengan yang distributor tadi Bang yang kiloannya atau tontonannya. Ya, sebenarnya kalau dia udah menguasai dan menyediakan itu udah masuk pengedar. Oh begitu. Ya, menyediakan untuk orang lain. Apakah menyediakan 1 gram dengan 1 ton itu sama hukumannya? Jadi kembali yang seperti saya bilang tadi, pasarnya luas apa enggak? Kalau otomatis kan kalau 1 kilo berarti banyak nih yang akan disebarkan. Kalau untuk 1 gram mungkin masih bisa kita bilang dia untuk pemakai sendiri atau gimana, atau dalam ruang lingkup mereka saja. Oh, berarti kalau 1 kilogram beredarnya luas artinya berpotensi yang akan sangat berdampak kepada lebih banyak orang yang berdampak negatif ya, yang akan terusak pada narkoba itu. Bang Apa tadi sempat menyebut tentang pemakai. Sebenarnya kalau untuk pemakai sendiri yang sudah ketagihan, apakah ada juga sanksi hukumnya Bang untuk pemakai? Ya, itulah yang sangat disayangkan ya. Banyak pemakai-pemakai yang kecil, maksud saya pemakai-pemakai yang dari kalangan bawah itu ditangkap, tapi bandar-bandar besar itu dibiarkan, bahkan di backup. Itulah yang sangat disayangkan, padahal seharusnya pemakai itu yang sesuai undang-undang harus direhabilitasi, diobati. Mungkin tidak dikatakan, mungkin belum ketangkap saja ya. Ya, betul. Jadi bukan berarti ada yang backup, mungkin belum ketangkap saja pengen satu sehingga buktinya juga ada yang 1 ton tiba-tiba ketangkap. Mungkin lebih tepatnya begitu Bang ya. Iya, betul. Terus apakah memang kalau misalnya tersangka narkoba Bang, memang untuk boleh dibela Bang, dikasih pembelaan dari pengacara seperti abang ini? Kembali lagi ke HAM ya mungkin ya, karena setiap manusia itu diberikan HAM bahkan sejak dia di dalam kandungan. Jadi semua orang tuh berhak untuk mendapatkan pembelaan, dan di mata hukum semua orang itu sama, mau pembunuh, pengedar narkoba, siapapun itu. Di mata hukum tuh sama, harus tetap mendapatkan pembelaan, dia punya hak untuk itu. Apa namanya istilahnya equality before the law ya? Ya. Jadi semua punya hak yang sama. Ya, betul. Karena kalau untuk pemakai sendiri ini kan kasihan juga, mereka ini pemakai generasi muda kita ini kebanyakan terjebak terjerat oleh narkoba, akhirnya mengkonsumsi narkoba, yang akhirnya melakukan tindakan-tindakan kriminal untuk memenuhi ketagihannya itu Bang. Sebenarnya kalau memang bisa disembuhkan, negara ini kenapa harus menghukum Bang? Tidak untuk pemakai ini tidak melakukan apa penyembuhan, proses penyembuhan. Ya, bisa dibilang. Jadi begini Bang, apakah pemakai ini memang harus disangka berikan sanksi hukum? Apakah negara ini
mempertimbangkan bahwa pemakai ini harus disembuhkan karena ini juga menjadi korban dari pengedar-pengedar yang tidak bertanggung jawab ya, sehingga menyebabkan mereka ini menyalahgunakan narkoba. Ya, oke. Jadi kan kalau untuk rehabilitasi itu udah jadi rahasia umum ya, membutuhkan biaya. Oh, di rehab ya, bisa ya. Bisa. Karena kan kalau justru memang kalau pengguna itu ya harusnya disembuhkan, bukan ditangkap. Karena kalau kita bicara ditangkap juga nggak akan menyembuhkan dia, justru malah di dalam penjara itu malah akan semakin stres, semakin down, drop, kan gitu. Yang kita bicara itu mental. Kalau dia nanti setelah keluar dari penjara, itulah yang banyak orang setelah masuk penjara nggak berubah, bahkan makin hebat. Kayak karena itu tadi efek jerahnya itu kurang. Gitu ya. Dan semua efek jerah itu nggak harus menghukum menurut saya. Efek jerah itu nggak harus menghukum. Termasuk memberikan narkoba juga bisa efek jerah. Tidak ya. Kalau itu jangan ya. Mungkin lebih ke lebih mendekatkan diri kepada Tuhan masing-masing gitu kan. Pendekatan kepada keluarga gitu. Jadi lebih banyak berinteraksi sosial ya, meningkatkan interaksi sosial sehingga tidak mandiri, tidak pikirannya hanya kayaknya terpikir pada narkoba karena sudah menggunakan narkoba yang mungkin merasa enaknya nyaman. Dan lingkungan juga seperti saya bilang tadi, lingkungan juga berpengaruh sangat ya, saudara-saudara sekalian ya. Terus untuk rehab tadi sebenarnya yang punya hak kewenangan untuk rehab bagaimana sekarang prosesnya, siapa yang bisa melakukan rehab ini? Rehab itu selama dia pengguna itu pasti bisa mengajukan itu, dan banyak itu slogan-slogan BNN itu mengatakan bahwa rehab itu gratis. Ada beberapa, memang di beberapa kota itu ada panti rehab yang gratis. Cuman ya dimana pasti berbeda lah pelayanan yang gratis sama yang bayar. Tapi kadang yang disalahgunakan rehab ini untuk kabur. Maksud saya seperti artis-artis itu kan banyak tuh. Kalau artis kan rata-rata mereka direhab semua. Saya belum pernah dengar itu, kecuali mungkin barang buktinya besar atau banyak. Rata-rata kan mereka ya direhab semua. Nah, itu rehab itu biaya negara atau biaya pribadi sebenarnya? Kalau secara hukum ya dari negara harusnya. Kalau itu disediakan negara, berarti negara kan mengeluarkan anggaran untuk rehabilitasi ya Bang ya. Iya. Terus kenapa? Apakah juga berlaku sama untuk masyarakat yang tertangkap narkoba, pemakai narkoba kemudian direhab juga?